Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Baik, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok PT Moreno akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai implementasi pengelolaan komunikasi digital dan personal perusahaan Apple pada produk iPhone 15 Pro Max. Dengan dosen pengampu yaitu Dr. Al-Fatih S. Manggabarani, SEMSI, dalam mata kuliah Manajemen Pemasaran. Baik, sebelum kami masuk dalam penjelasan mengenai materi kami, izinkan saya memperkenalkan anggota tim. Yang pertama ada Anggia Anindira dengan NIM 137, lalu Moreno Satya Wibawa dengan NIM 142, lanjut lagi dengan ada Ananda Masagala dengan NIM 148, lalu dengan saya sendiri Johanna Saldina dengan NIM 150, lalu Dewa Ramadhani dengan NIM 172, dan terakhir Zaki Ahmad dengan NIM 269. Pendahuluan. Pengelolaan komunikasi digital dan personal telah menjadi inti strategi pemasaran di era modern, yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi informasi dan perubahan perilaku konsumen. Dengan pesatnya perkembangan media digital, bisnis di semua industri perlu mengelola komunikasi mereka secara efektif. Pengelolaan komunikasi digital dan personal dalam konteks pemasaran iPhone 15 Pro Max mencerminkan peran pentingnya strategi komunikasi yang terintegrasi untuk mencapai tujuan pemasaran. Selanjutnya kita masuk ke bagian tinjauan pustaka. Yang pertama ada komunikasi digital. Menurut Wijaya dan Rahmanto dalam Mangara dan Cindeswari tahun 2023 mengatakan bahwa komunikasi digital adalah suatu bentuk interaksi yang dilakukan tanpa pertemuan fisik langsung, di mana proses ini menggunakan perangkat digital. Perangkat yang digital dalam komunikasi yang digunakan dalam komunikasi digital diantaranya ada komputer dan telepon pintar. Dan platform yang digunakan pada perangkat adalah sosial media, telepon. Baik, kita lanjutkan dengan kampanye media sosial. Seiring dengan perkembangan teknologi, kampanye produk yang dilakukan suatu usaha juga semakin berkembang. Media sosial adalah platform yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengkampanyekan komunikasi dengan banyak orang. Pengertian kampanye secara umum adalah sebuah bentuk komunikasi dengan tujuan mengenalkan, mempromosikan, atau mempublikasikan beberapa hal yang bertujuan untuk merebut kepercayaan masyarakat. Dalam konteks pemasaran produk, kampanye dilakukan untuk memperkenalkan, mempromosikan, atau mempublikasikan produk yang digunakan atau yang diproduksi oleh perusahaan. Sehingga kampanye sosial media dapat diartikan sebagai suatu strategi pemasaran yang dilakukan melalui platform media sosial dengan tujuan tertentu seperti meningkatkan kesadaran merek atau brand awareness, meningkatkan penjualan, atau memperkuat interaksi dengan konsumen. Kampanye ini umumnya melibatkan berbagai unsur seperti konten, hashtag, dan pengaruh dari key opinion leader atau KOL. Nah, selanjutnya itu kita akan memasuki pengertian dari pemasaran daring. Nah, pemasaran daring ini sendiri dapat diartikan sebagai pemanfaatan variasi daripada media digital seperti blog, situs, surat elektronik, dan media-media elektronik lainnya. Dan pemanfaatan variasi media digital ini dilakukan untuk pastinya melakukan kegiatan pemasaran. Gitu. Selanjutnya pada bagian tinjauan pustaka, kita membahas tentang telepon pintar. Menurut Iqbal A, pada tahun 2020 mendefinisikan telepon pintar sebagai telepon genggam yang mempunyai kemampuan tingkat tinggi. Telepon pintar dapat membantu manusia dalam berbagai bidang kehidupan seperti komunikasi, pendidikan, informasi, hingga transaksi ekonomi. Telepon pintar membuat manusia dengan cepat terhubung ke fasilitas data dan internet dan dapat mengakses internet dengan lebih cepat. Berikutnya kita masuk ke pemasaran daring. Pada pemasaran daring iPhone 15 Pro Max, Apple terkenal dengan strategi pemasaran daring yang inovatif. Apple mengkolaborasikan berbagai pendekatan daring, mulai dari teaser atau introducing product dengan konsep anti-mainstream, mulai dari di media sosial yang menarik antusiasme penggemar sehingga penggunaan teknologi augmented reality atau VR untuk memberikan pengalaman interaktif pada konsumen potensial. Dan pada September 2023 lalu, Apple berkolaborasi dengan penyanyi asal Amerika,
yaitu Olivia Rodrigo, sebagai bentuk mempromosikan fitur-fitur terbaru Apple. Apple dan Olivia Rodrigo, seorang penyanyi sekaligus penulis lagu, merekam video musik pertamanya dengan iPhone 15 Pro Max. Cara ini disebut sebagai promosi silang yang efektif, di mana pada saat yang sama Apple meluncurkan iPhone 15 Pro Max dan Olivia Rodrigo baru saja merilis album keduanya, yaitu Guts, yang mendapat pujian. Video yang direkam menggunakan iPhone 15 Pro Max untuk video musik Get Him Back, salah satu lagu di album tersebut. Kampanye pemasaran daring Apple juga melibatkan situs web yang dirancang dengan baik untuk memberikan informasi yang lengkap tentang fitur-fitur unggulan, video yang menarik untuk memamerkan kecanggihan produk, dan kemitraan dengan influencer ternama, seperti tadi Olivia Rodrigo. Dengan pendekatan holistik ini, Apple berhasil menciptakan hype yang luar biasa di dunia daring sebelum produk ini benar-benar tersedia atau launching, menjadikan iPhone 15 Pro Max sebagai buah yang sangat dinanti-nantikan dalam pasar smartphone. Kemudian untuk kampanye media sosial. Nah, Apple mengadopsi strategi pemasaran yang berbeda dari berbagai kompetitor lainnya, yaitu Apple sendiri menggunakan kampanye yang bernama User Generated Content atau UGC. UGC ini adalah wadah di mana semua orang dapat berbagi pengalaman mereka tentang suatu merek tertentu melalui teks, foto, atau video. Nah, bisa dilihat pada gambar di sebelah kanan bahwa akun resmi Instagram Apple justru malah jarang atau hampir tidak pernah mempromosikan produknya. Nah, untuk kelebihan dari strategi UGC ini, ada 3 pendekatan, yang mana yang pertama ada hemat biaya iklan, dekat dengan customer, dan menekankan kejujuran. Selanjutnya kita memasuki ke pembahasan selanjutnya, yaitu strategi pemasaran daripada iPhone 15 Pro Max ini. Nah, perusahaan Apple sendiri dalam memasarkan produk terbarunya ini pastinya memiliki strategi-strategi yang dilakukan untuk membuat produk ini lebih unggul dibandingkan dengan produk-produk daripada kompetitor. Nah, strategi pertama Apple adalah konsistensi dalam simplisitas yang elegan. Nah, Apple sendiri ini terkenal dengan dalam memasarkan produk-produknya itu seringkali mengkomunikasikan iklannya secara sederhana, tetapi tetap memiliki kesan elegan dan juga mewah. Dan juga informatif untuk menggugah calon pembeli mencari tahu nih lebih lanjut mengenai produk-produk yang ditawarkan oleh Apple sendiri. Hingga akhirnya, masyarakat atau calon konsumen memilih untuk membeli produk-produk daripada Apple. Nah, tidak hanya itu, strategi pemasaran selanjutnya itu adalah Apple sendiri selalu menyoroti inovasi dalam iklan produk barunya. Seperti contoh yang telah dipaparkan pada slide yang sedang dipresentasikan pada kali ini, bahwasannya Apple itu selalu menyoroti inovasi-inovasi baru dengan memberikan gambaran mengenai spesifikasi terbarunya dalam website resmi Apple itu sendiri. Karena menurut Apple, inovasi adalah selling point atau uniqueness daripada produk-produknya. Tidak hanya itu, Apple juga melakukan strategi cross-selling melalui ekosistem daripada Apple sendiri. Apple sendiri memperkenalkan salah satu ekosistem yang sangat sederhana namun terkenal dengan produktivitasnya, yaitu Apple Ecosystem. Nah, Apple Ecosystem ini dapat diartikan sebagai suatu keterintegrasian antara satu dengan produk Apple lainnya. Dan keterintegrasian ini pastinya membuatnya praktis untuk digunakan oleh pengguna, dan ini berhasil untuk melakukan sebuah cross-selling di mana apabila seseorang atau pembeli membeli iPhone, biasanya akan juga membeli produk-produk Apple lainnya seperti MacBook, lalu juga iPad, dan sebagainya. Dan ini juga terbukti dapat meningkatkan loyalitas pelanggan daripada Apple itu sendiri. Nah, strategi pemasaran yang terakhir adalah Apple itu tidak hanya menjual fungsi, tetapi juga menjual emosional. Nah, emosional yang dimaksud adalah rasa bangga dan percaya diri yang dirasakan oleh pengguna daripada Apple itu sendiri, akibat anggapan dari mayoritas masyarakat bahwasannya pengguna Apple adalah orang kaya. Walaupun pada kenyataannya belum tentu demikian. Nah, pastinya dari adanya anggapan-anggapan tersebut, para pengguna Apple sendiri akan merasa bangga dan percaya diri dengan mereka menggunakan produk Apple itu sendiri. Pedoman melakukan pemasaran daring. Pedoman dalam melakukan pemasaran secara daring mencakup serangkaian strategi. Pedoman melakukan pemasaran daring juga meliputi berbagai hal seperti
penggunaan media sosial, website, email marketing, dan lain sebagainya. Beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain membuat konten yang menarik, memanfaatkan SEO, dan membangun relasi dengan pelanggan. SEO itu sendiri adalah Search Engine Optimization, yang dimana sebuah teknik yang mengelola website agar mampu bekerja secara optimal dan mendapatkan peringkat paling atas pada mesin pencarian seperti Google. Dengan demikian, konsumen dapat menemukan website kita di peringkat paling atas di mesin pencari. Selanjutnya kita masuk ke perbedaan pemasaran daring iPhone 15 Pro Max dengan kompetitor. Pemasaran daring iPhone 15 Pro Max oleh Apple memiliki perbedaan yang sangat mencolok dibandingkan dengan strategi pesaingnya di pasar smartphone. Salah satu perbedaan utamanya yaitu fokus pada pengalaman pengguna yang eksklusif dan inovatif. Apple secara konsisten menonjolkan desain revolusioner, teknologi terkini, dan ekosistem yang terintegrasi dengan produk-produk Apple lainnya. Apple menyajikan kampanye pemasaran daring yang menekankan keunggulan fitur unik pada iPhone 15 Pro Max, seperti kamera yang ditingkatkan, performa tinggi, dan desain yang ramping. Selain itu, Apple cenderung menempatkan diri sebagai pelopor tren teknologi, menciptakan ekspektasi tinggi di antara konsumen mengenai inovasi produk mereka. Di sisi lain, beberapa pesaing mungkin lebih fokus pada spesifikasi teknis atau strategi harga yang lebih agresif. Estetik produk mereka. Sedangkan pesaing mungkin menekankan berbagai spesifikasi teknis atau memberikan penawaran harga yang lebih kompetitif. Pada pemasaran digital iPhone 15 Pro Max, Apple memfokuskan fitur-fitur unggulan yang tidak dimiliki oleh pasar smartphone lainnya, seperti material titanium yang digunakan pada frame atau bingkai iPhone 15 Pro Max. Titanium menggantikan bahan yang sebelumnya selalu dipakai iPhone, yaitu stainless steel. Karena punya sifat yang ringan, titanium menjadi bobot keunggulan bodi iPhone 15 Pro Max lebih ringan ketimbang produk Apple yang dulu. Dengan bobot yang lebih ringan, impresif genggam HP ini tentu saja lebih nyaman. Selain material framing titanium, yang baru lagi dari bodi iPhone 15 Pro Max adalah hilangnya tombol mute yang digantikan oleh action button atau tombol aksi. Baik, sekian dari pemaparan materi atau hasil diskusi dari kelompok kami PT Moreno. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi